ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, Ustaz, saya akan bacakan langsung bagaimana hukumnya di daerah saya terjadi demo penaikan gaji, tetapi tidak ditanggapi oleh perusahaan. Jadi terjadi demonstrasi, Ustaz, menuntut kenaikan gaji. Dan demo ini tidak ditanggapi oleh perusahaan, dan akhirnya terjadi demo kedua dan terjadi pembakaran di perusahaan tersebut dan banyak mobil yang dibakar dan beberapa alat-alat lainnya. Dan di sisi lain terjadi permusuhan antara dua suku karena pembakaran suatu adat yang diyakini dan terjadi pembunuhan terhadap suku tersebut. Dan walaupun bukan orang tersebut pelakunya, semua disamaratakan pelakunya karena sukunya yang sama. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini dari musibah ya. Salah satu musibah pahit dan akibat yang sangat buruk dari perbuatan demo-demo itu. Ya, demonstrasi ini itu tidak pernah datang dengan kebaikan. Dan itu tidak dikenal dalam Islam. Iya. Tidak dikenal di dalam Islam. Dan ini salah satu akibat. Sekarang kerusakan-kerusakan yang terjadi, jiwa yang melayang di dalam hal tersebut, maka itu harus dia perhitungkan. Siapa yang terlibat di dalamnya, apalagi dia adalah inisiator di dalam demonstrasi itu, maka itu pasti akan menanggung darahnya. Iya. Dan akan menanggung kerusakan itu di hari kiamat. Karena itu seorang, subhanallah, ya urusan masalah kenaikan gaji, urusan dunia. Ya, kalaupun dia bekerja dengan gaji dia yang ada sekarang, dia ridha dengan ketentuan Allah, bersabar akan hal tersebut. Kalau dia tidak suka dengan pekerjaan itu, dia cari pekerjaan yang lain. Itu lebih berberkah untuknya. Ya, karena Allah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Itu takwa kepada Allah namanya. Adapun melakukan kerusakan, perbuatan anarkis, demonstrasi, itu bukan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu ciri orang yang mengenal Islam dengan baik itu ada. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ya, di dalam sebuah pembahasan akidah dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i rahimahullah dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menjumpai lebih dari 1000 orang guru. Dari guru-gurunya itu diajari ucapan Al-Fudail bin Iyad, andai kata saya punya doa yang mustajabah, saya peruntukkan untuk pemerintah. Ya, maka dari ciri orang yang mengenal Islam itu, dia doakan kebaikan untuk pemerintah. Kalaupun dia berada di tempat kerja, dia doakan kebaikan untuk orang-orang yang dia bekerja di situ. Iya. Kalau dia tidak cocok akan sesuatu, dia tinggalkan, dia cari yang lain. Alhamdulillah, bumi Allah ini luas. Rezeki Allah itu luas. Banyak hal yang dia bisa lakukan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Adapun yang kedua, tuduhan terhadap orang yang memperingatkan terhadap bahaya khawarij dianggap sebagai murji'ah, itu sudah biasa. Orang khawarij menganggap ahli sunnah murji'ah, orang murji'ah menganggap ahli sunnah khawarij. Jadi ahli sunnah itu yaitu selalu digelari dua-dua. Digelari khawarij oleh kaum murji'ah dan digelari murji'ah oleh kaum khawarij. Padahal mereka cuma punya satu sifat saja sebagai orang yang berpegang dengan sunnah. Karena itu apa yang dikatakan oleh manusia tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dihiraukan. Sepanjang seorang itu istiqamah di atas sunnah, Islam dan sunnah, maka itulah kebahagiaannya di dalam kehidupan dunia ini. Dan inilah tali yang kuat yang harusnya dia pegang sebagai bekalnya untuk kehidupan dunia, untuk sakaratul maut dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.